Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrani Syafira dengan NIM 300 26059. Hari ini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Proposal Penelitian Ilmiah. Jadi, proposal penelitian ilmiah itu merupakan suatu bentuk tulisan yang bertujuan menjadi penyampai pemikiran untuk menanggapi fenomena permasalahan yang ada. Nah, hal tersebut juga dapat berarti proposal penelitian ilmiah ini merupakan media dalam bentuk tulisan yang digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang akan diajukan kepada pihak pemberi persetujuan atau wewenang. Jadi, bentuk proposal penelitian ilmiah juga harus mengikuti kaidah-kaidah umum dalam pembuatan proposal penelitian ilmiah ataupun panduan yang biasanya ditetapkan instansi atau lembaga pemberi kewenangan. Hal tersebut memungkinkan pihak yang akan memberi wewenang dapat dengan mudah dengan mengamati apa yang akan diajukan karena sudah sesuai dengan pola umum ataupun panduan penelitian yang ada. Dalam proposal ilmiah ini terdapat ciri-cirinya. Jadi ciri ini merupakan pembeda antara suatu hal dengan satu hal lainnya. Dengan mengetahui ciri, diharapkan seseorang dapat mengenali dan membuat sesuatu sesuai dengan ciri yang diketahuinya. Begitu pula dengan ciri penelitian yang diketahui terlebih dahulu oleh peneliti. Diharapkan dalam melakukan penelitian ataupun membuat proposal penelitian tersebut dapat sedekat mungkin dengan ciri-ciri yang ada. Nah, dalam penulisan proposal ini terdapat ciri-ciri. Yang pertama ada kepercayaan, ada persuasi, pembuktian, dokumentasi, objektif, relatif, dan seimbang. Ciri pertama ada kepercayaan. Jadi, menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan merupakan hal yang seharusnya paling dihindari dalam penulisan proposal penelitian ilmiah. Proposal penelitian ilmiah merupakan tulisan yang termasuk ke dalam genre faktual dan bukan fiksional. Tidak seperti cerita rekaan yang banyak ada pada genre fiksional. Proposal penelitian ilmiah mengangkat suatu fenomena dan akan dianalisis sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Aturan dasar berkenaan dengan kepercayaan harus tertanam dalam benak penulis dan akan selalu diterapkan dari proses observasi terhadap fenomena, mengumpulkan teori sampai dengan menganalisis data. Yang kedua ada persuasi. Jadi persuasi merupakan dorongan yang ingin disampaikan dengan memberikan alasan dan prospek baik terhadap suatu hal. Pola persuasi tidak didorong dengan penggunaan kata dan kalimat, meminta ataupun memberikan perintah, namun dengan memberikan data-data yang membuat pembaca mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh penulis. Kita ada pembuktian. Jadi kepercayaan yang dibangun oleh penulis merupakan sesuatu yang menjadi pusat dalam membuat dan mempublikasikan penelitian, terutama ditunjukkan dalam tulisannya. Unsur kepercayaan pada penulisan proposal penelitian ilmiah terbangun dari apa yang disampaikan di bagian latar belakang sebagai alasan perlunya penelitian tersebut diajukan. Ada dokumentasi. Jadi dokumentasi ini diperlukan sebagai benda nyata yang menunjukkan data-data yang telah disampaikan sebagai penguat penyampaian. Dengan memasukkan benda nyata, konsep yang disampaikan bukan hanya sesuatu yang abstrak dan tidak tampak. Konsep yang disampaikan akan lebih nyata karena didukungnya dengan adanya bukti berupa dokumentasi dalam berbagai bentuk sesuai keperluan. Selanjutnya ada objektif. Jadi objektif merupakan salah satu aturan dasar dalam penelitian karena mengambil simpulan berdasarkan data dan bukti, bukan berdasarkan dari pendapat pribadi. Simpulan merupakan hasil akhir dan dapat dikatakan juga hasil penelitian jika konteksnya adalah penelitian ilmiah. Dalam penulisan proposal penelitian ilmiah, hal-hal yang dapat disampaikan agar gagasan yang disampaikan mendapat dukungan harus berdasarkan data dan bukti, seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Selanjutnya ada relatif. Jadi unsur relatif berkaitan dengan perubahan yang muncul sesuai konteks masing-masing. Penelitian yang dilakukan pada lingkup akademik bisa memunculkan kemungkinan yang sangat banyak. Hal tersebut disebabkan beberapa bidang keilmuan yang memiliki sifat berbeda dan berimbas pada penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada seimbang. Jadi seimbang ini berkaitan dengan interpretasi yang dapat berbeda antar bidang keilmuan baik sosial maupun alamiah. Maka diperlukan penjelasan dalam penyampaian wacana yang dilakukan. Cara tersebut digunakan untuk mengupayakan penjelasan lebih lanjut bagi pembaca bahwa ada beberapa cara dalam menanggapi suatu fenomena yang multitafsir. Dan ada sistematika dari proposal penelitian ilmiah. Jadi sistematika ini adalah hal yang penting dan perlu menjadi perhatian para penulis proposal penelitian ilmiah agar dapat dijadikan landasan dan patokan dalam membuat proposal penelitian ilmiah. Jadi dalam sistematika proposal penelitian ilmiah ini dapat disesuaikan nantinya dengan panduan yang ada di masing-masing fakultas, jurusan, dan program studi.
Nah, dalam sistematika ini terdapat pendahuluan, landasan teori, dan tinjauan pustaka, dan juga ada metode penelitian. Pada pendahuluan, ini dia merupakan pembuka dan pengantar arah penelitian dengan menunjukkan hal yang menjadi landasan dasar penelitian. Bagian ini juga terdiri dari subbagian, latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan yang terakhir ada juga hipotesis. Yang kedua adalah landasan teori dan tinjauan pustaka. Jadi landasan teori bertujuan menyampaikan landasan teoritis yang akan digunakan sebagai dasar dan upaya pemecah masalah yang diteliti menggunakan sintesis teori-teori yang telah disusun sebelumnya. Sementara itu tinjauan pustaka berfungsi untuk menampilkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan penelitian itu. Fungsi dari landasan teori dan tinjauan pustaka perlu direalisasikan melalui penggunaan penyampaian dengan teknik ulasan atau review. Dan terakhir ada metodologi penelitian. Jadi tahap metodologi ini ada waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, dan ada alur penelitian. Pada bagian pertama dia berisi pengertian bahwa penelitian akan dilakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu. Pada teori menggunakan metodologi penelitian. Kedua hal tersebut sering disampaikan dengan istilah lain yaitu latar atau setting. Bagian yang kedua menjelaskan wujud dan tempat data yang didapatkan serta dengan teknik apa data diperoleh dan akan dianalisis. Bagian yang ketiga berisi langkah-langkah maupun prosedur penelitian. Nah, jadi pada bagian ketiga itu dinyatakan bahwa tahapan metodologi penelitian menyajikan pendekatan, metode maupun teknik penelitian yang akan digunakan. Sekian penjelasan saya tentang proposal penelitian ilmiah. Terima kasih.